Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman dan sahabat dimanapun Anda berada. Saya baru saja merilis tentang pentas Mazda Akbar Salam di Ndimung Madiun tanggal 10 Agustus 2024. Kemudian teman-teman, ternyata ada beberapa komentar yang perlu segera saya rilis, dan komentar itu menurut saya sangat positif. Jadi sebagai public figure, sebagai artis, sebagai grup kesenian yang besar, tentunya selalu mendapatkan apresiasi daripada masyarakat, daripada penonton. Namun demikian juga harus mau menerima saran, baik artisnya maupun siapa saja ya. Saran ini juga penting, berarti bentuk kecintaan kepada Anda. Yang penting sarannya bagus dan sarannya adalah, masukannya adalah membangun. Saya bacakan beberapa komentar teman-teman yang sempat mengisi di kolom komentar video saya. Yang pertama dari Suwarni SPD. Maaf Om Dres, boleh saran sinden-sinden yang main HP terus saat ada temannya perform untuk diingatkan, nggih. Dilihat kok kurang bagus. Kemudian saya teruskan, ternyata ini ada balasannya. Setuju banget, saat limbukan ataupun guru-guru sebaiknya sinden jangan mainan HP terus, menghargai temannya yang lagi perform atau lagi pentas, maksudnya itu ya. Kemudian kita lanjut, itu loh Om, Mbak Badrisia tiap tampil di mana-mana selalu HP-an, harusnya biar mentalnya kuat, sering disuruh bla 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 ya. Kemudian ini dari siapa ini? Ayu Kevin Leres ya, seperti itu teman-teman ya. Teman-teman dan sahabat, tentunya saya tidak bisa mengingatkan ya, saya hanya konten kreator saja, tapi masukan Anda tentunya menurut saya sangat positif. Jadi Anda merasa terganggu, siapapun ya, siapapun, saya juga seperti itu sebenarnya, tapi karena ada masukan maka saya rilis masukan-masukan Anda. Tentunya ini sebagai kritik membangun ya. Kenapa itu jangan dilakukan? Ceritanya seperti ini. Sebelum saya bercerita, saya ingat apa yang disampaikan Mazda Akbar Salam di kala kakangku Jara Sandha hanggaduh kasekten sing linuwih
Werkudara kasesering yuda. Kowe iki mulane nek diceritani rungokno. Aja dolanan HP wae. Kowe mau tak dongengi to Jara Sanda mau sejarahe piye? Apa ora ngrungokne Pak MC mau sore to? Wiwitane Andrek sang pukul iki nyapa kok melok iki lho Larasmu ora pas ngono to maksa-maksa piye wiwitane saka pelem kang separo-separo ya ta mula nek nyandang Jara Sanda ke sandangane pating gedubel kanggo nutupi pengapesane dasal menungso yen separo-separo sirah tekan bangkean tekan sikil piye cara mulih mateni Itulah teman-teman cara seorang dalang untuk ngiling nih pada temannya itu dengan cara nyemoni dikala Werkudara tidak bisa mengalahkan Jara Sanda. Akhirnya ketemu si Sri Bathara Kresna. Kemudian Sri Bathara Kresna mengatakan bahwa mulane to nek tak kandhani rungokno aja main HP saja. Itu ternyata bermain HP itu sangat mengganggu teman-teman. Kemudian teman-teman sajane nyapa to main HP kok ora oleh kok hidup itu kok sulit amat ya. Apalagi sebagai artis megang HP dikala pentas kok itu menjadi satu yang dikritik oleh penonton. Penonton ini kok ya riwil banget ya. Teman-teman bukan begitu ya. Mungkin saya bisa menjelaskan seperti ini. Akan saya jelaskan sesuai dengan kemampuan saya. Mungkin kalau ada yang kurang silakan tambah dan ini semua bukan hanya untuk krunya Astabrata saja. Yang jelaskan yang perlu disadari bahwa kadang-kadang teman-teman tidak sadar teman-teman dari seniman itu kalau ikut wayang sudah sangat terkenal dan dilihat di seluruh dunia ya. Oke, saya berusaha menjelaskan sesuai dengan kemampuan saya. Yang pertama bahwa yang dipahami bahwa untuk memegang HP itu tidak ada yang melarang. Kapanpun siapapun itu tidak ada undang-undangnya. Ya, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan, disesuaikan dengan situasi dan kondisi itu bagus atau tidak. Misalnya salah satu contoh di sebuah perusahaan banyak yang mengatakan bahwa punya peraturan kalau masuk ruangan kerja HP harus ditinggalkan dikunci di lemari. Itu tentunya ada maksud yaitu biar pekerjaannya menjadi maksimal seperti itu teman-teman. Mosok sinden akan dilarang oleh dalang pegang HP lah. Itu mumpung tidak dilarang gunakanlah HP dengan seperlunya saja. Lah kenapa masalah HP itu menjadi bahan kritikan? Satu, bahwa seniman kalau sudah di panggung itu sudah menjadi milik publik ya. Jadi secara visual sangat mengganggu. Misalnya dalam pewayangan dikala tidak limbuan dan goro-goro silakan saja. Tetapi dikala limbuan dan goro-goro itu kan di close di shooting dekat. Dikala temannya yang perform mestinya harus memperhatikan. Sisi lain publik suruh memperhatikan, suruh mengapresiasi lah. Temannya sendiri tidak mengapresiasi. Ini satu alasan yang pertama ya. Alasan yang pertama seperti itu. Berikutnya satu alasan yang lain yaitu misalnya kan yang perform itu dikala si junior. Dikala junior perform, dikala diperhatikan, dilihat, disenyumi maka akan memotivasi yang junior yang lagi perform naik di atas panggung, lagi nyanyi atau apa. Wah aku kok diperhatikan semua senyum, berarti penonton dan teman-teman mbak-mbak saya yang senior memperhatikan saya, akhirnya menjadi semangat gitu. Kemudian misalnya yang perform tetap yang masih junior, yang masih belajar, itu belum tentu tidak baik semua. Jadi artinya baik bintang tamu maupun yang senior
harus memperhatikan, walaupun masih belajar tentunya punya potensi yang dimiliki yang belum dikembangkan. Dengan adanya melihat itu, maka itu harus punya potensi, itu gaya nyanyinya seperti ini akan saya tiru, akan saya gunakan bahan, nanti saya sesuaikan dengan style saya, pasti akan seperti itu. Biasanya untuk seniman-seniman besar pasti akan memperhatikan baik itu yang baru belajar maupun memperhatikan yang senior yang sudah top seperti bintang tamu seperti itu. Kemudian jika yang perform adalah yang senior atau bintang tamu, kan sangat rugi kalau dikala ada temannya bintang tamu sedang perform, kita main HP sendiri kan tidak tahu. Berarti kalau seperti itu ada kecenderungan tidak mau maju. Ya, misalnya kan seperti bintang tamu itu kalau nyanyi seperti itu, gayanya seperti itu, ekspresinya seperti itu, kemudian cara berkomunikasi dengan audiens seperti itu, akhirnya kan dapat ilmu. Dari hari ke hari semakin bertambah. Tapi kalau asik dan cuek main HP sendiri, apalagi dikala di-shoot dengan kamera di close, maka selain secara visual jelek, akhirnya tidak akan mendapatkan apa-apa. Ya akhirnya tidak maju, hanya ya menjadi sinden-sinden yang biasa saja. Termasuk si seorang dalang tentunya mau mengorbitkan, mau memberikan kesempatan untuk perform di tempat-tempat yang penting, juga menilai kamu itu belum waktunya, kamu itu masih asik dolanan, masih belum serius, seperti itu. Jadi kalau ingin diorbitkan, diberi kesempatan untuk pentas mengeksplor kemampuannya, juga harus menunjukkan bahwa saya punya dedikasi gitu, punya dedikasi, saya serius. Kemudian dikala senggak ya saya senggak, dikala nembang saya tidak aras-arasen, dikala diperintah langsung siap. Bukan kadang-kadang bisa terjadi dikala main HP kemudian waktu dipanggil tidak tahu, seperti itu. Itulah teman-teman yang bisa saya sampaikan, bahwa bermain HP tidak ada yang melarang, terserah saja pada Anda, tetapi yang jelas itu sangat mengganggu secara visual. Kemudian juga termasuk Anda tidak konsisten. Sisi lain bahwa masyarakat untuk mengapresiasi, Anda sendiri tidak mengapresiasi baik temanmu yang masih junior maupun kepada bintang tamu yang lagi perform, yang pada gilirannya Anda tentunya tidak akan maju karena tidak mencermati, tidak ingin belajar dari panggung ke panggung, seperti itu. Itulah teman-teman yang bisa sampaikan ya. Mudah-mudahan ini untuk siapa saja, mungkin pada putra-putri Anda yang lagi pengen perform, pengen belajar di kesenian seperti itu. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.